Kandang ayam dengan panjang sekitar 500 meter dan lebar 20 meter milik 3 warga yang berada di bantaran Sungai Rawotapen, Dusun Kendalan, Desa Semboro ini diprotes keberadaannya oleh warga setempat. Karena kandang yang sudah tidak digunakan tersebut menjadi sarang lalat serta menimbulkan bau tak sedap. Hal inilah yang membuat warga setempat mengeluh lantaran merasa sangat terganggu dengan keberadaan kandang ayam tersebut. Samsul Yadi, perwakilan warga Desa Semboro mengatakan bahwa warga setempat telah sepakat terkait protes penutupan dan pembongkaran kandang ayam tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa warga sudah melaporkan masalah tersebut ke pihak desa maupun kecamatan agar dilakukan mediasi antara warga dan pemilik kandang sehingga permasalahan ketertiban dan kenyamanan masyarakat dapat berlangsung. Kemarin sudah ada laporan juga termasuk dari kecamatan sudah diadakan mediasi. Cuma belum maksimal hasilnya, termasuk tadi malam juga sudah ada koordinasi dengan kepala desa dan kebetulan ada kesepakatan untuk hari ini akan diadakan mediasi di kandang ini. Tapi ternyata untuk yang memiliki kandang sampai detik ini pun juga belum, sudah datang. Ya mungkin habis ini kita akan adakan mediasi gimana baiknya antara warga dengan kandang seperti itu. Harapannya ke depan mungkin dengan warga ya ini jenengan. Marnasi, salah satu pemilik kandang ayam mengatakan bahwa pihaknya bersedia untuk menutup dan membongkar kandang ayam miliknya. Asalkan pembongkaran juga dilakukan secara menyeluruh terhadap kandang ayam milik pengusaha lainnya. Ia pun meminta waktu untuk melakukan persiapan teknis. Ya kalau bisa minta cuman minta waktu. Kalau bisa minta waktu. Minta waktu. Iya. Masalahnya kan masalah lalat ya. Iya, Pak. Terus Bapak sendiri sudah berkoordinasi dengan instansi terkait, Pak, misalnya Muspika atau bagaimana, Pak? Atau Sebelumnya sudah. Saya siap, Pak. Cuman saya minta jangan punya saya sendiri. Iya, Pak. Ya semua ini, Pak. Semua merata semua. Kalau memang nggak bisa dirunding, Pak. Ada berapa warga? Itu, Pak. Ya. Jadi Bapak legowo misalnya gitu, tapi kalau memang kehendak rakyat seperti itu, masyarakat seperti itu, yang penting jangan punya saya sendiri, Pak. Kalim, salah satu warga pemilik kafe di sekitar kandang ayam tersebut, juga setuju kandang tersebut ditutup karena pengunjung kafenya berkurang akibat banyaknya lalat. Usaha seperti ini sudah lama, Pak? Baru 3 tahun. Pak, dengan adanya konflik warga dengan pemilik kandang ayam, bagaimana menurut Bapak? Ini jelas merugikan saya karena biasanya pelanggan itu waktu bulan Ramadan berbuka bersama itu banyak, tapi sekarang karena ada lalat mereka merasa jijik, nggak ingin, jadi merasa jijik mereka pergi gitu aja. Dari Semboro, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Ratusan warga Padukuhan Salaan, Dusun Kendalan, Desa Semboro yang merasa dirugikan atas keberadaan peternakan ayam kini bergerak mendatangi kantor desa setempat. Mereka meminta kepada pemerintah untuk membantu melakukan mediasi antara warga dengan pengusaha peternakan. Warga menuntut kandang ayam tersebut segera ditutup dan dibongkar. Bahkan pemilik kandang yang meminta waktu 1 bulan untuk melakukan proses tersebut dibantah warga karena dianggap terlalu lama. Akhirnya sesuai kesepakatan warga di kantor desa Semboro, kandang ayam tersebut harus dibongkar dalam kurun waktu maksimal 2 minggu. Sangat-sangat luar biasa, jadi sekitar 6 tahun lalu juga sudah disampaikan, warga masih menyadari ada perjanjian tapi masih dilanggar juga, sampai lagi ada perjanjian masih dilanggar. Ya sekarang warga sudah tidak bisa menahan untuk emosinya karena memang itu penyakit, Pak, kalau lalat. Itu kesepakatan di desa sendiri bagaimana, Pak? Alhamdulillah kesepakatan sekarang di desa Pak Kades juga menyetujui masalah kesepakatan, terus pengusaha juga setuju dibongkar. Mulai sekarang saya kasih waktu kurang lebih 2 minggu sampai paling lama 1 bulan. Seandainya dilanggar, Pak? Seandainya dilanggar, tadi sudah disampaikan kalau masyarakat yang bergerak dibakar, jangan nyalakan kami sebagai masyarakat, Pak. Kepala Desa Semboro Antoni mengatakan bahwa setelah diadakan dialog dan mencapai kesepakatan antara pemilik kandang ayam dan juga warga, dalam tenggat waktu 2 minggu kandang tersebut harus segera dibongkar dan bersih. Apabila pihak pemilik melanggar, maka warga yang akan langsung melakukan aksi pembongkaran. Keputusan terakhir, Ibu yang pemilik kandang itu hanya menyepakati apa yang jadi tuntutan warga, meskipun dengan berat hati. Jadi 3 orang tersebut sepakat untuk dibongkar, Pak? Sepakat untuk ditutup dan sepakat untuk melakukan pembongkaran kandang.
Berapa hari Pak deadline Pak? Dikasih tempo 2 minggu sampai 1 bulan. Harapan saya terhadap warga baik Kendalan, Salaan maupun Sadengan yang terimbas semuanya, di saat kesepakatan ini sudah terjadi dan pemilik kandang sudah melaksanakan, harapan kami mudah-mudahan kondisi semakin kondusif. Dari Semboro, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Hal ini disampaikan Kanit Gakum Lantas Jember, Ibda Kukun Walui, Selasa siang. Bahwasanya atas keterangan saksi pada waktu kejadian dan kondisi kendaraan diketahui pengendara roda 4 atas nama Samsudin, warga Denpasar, Bali, lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Karena saat kejadian, kendaraan roda 4 jenis Kijang tersebut mengalami remblong yang akhirnya menabrak 5 sepeda motor yang berada di depannya. 1 orang meninggal dunia serta 7 orang pengendara lainnya mengalami luka-luka. Atas hasil keterangan saksi dan olah TKP di lokasi kejadian, akhirnya Samsudin ditetapkan sebagai tersangka dan kini masih mengikuti proses hukum selanjutnya di Polres Jember. Jadi perkembangan setelah terjadi laka lantas di Papuma antara R4 Kijang dengan 7 unit kendaraan sepeda motor dan kebetulan ada korban 1 meninggal dunia, maka kami sudah mengamankan barang bukti dan juga pengendara mobil Kijang. Perkara sudah kita gelarkan, saksi juga sudah diperiksa dan kita tetapkan sebagai tersangka berdasarkan keputusan gelar. Hasil olah TKP? Ya, Hasil olah TKP kendaraan dan sebagainya? hasil olah TKP memang di TKP jalan turun-turunan sebelum terjadi kecelakaan itu arus yang memasuki Papuma cukup padat sehingga memang mesin ataupun rem dari kendaraan kerja berat sehingga pada saat akan memasuki turun-turunan remnya blong dan kendaraan tidak terkendali. Kini seluruh barang bukti kendaraan diamankan di Satlantas Polres Jember. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Melalui rilis yang digelar di halaman Mapolres, Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo menuturkan dalam penangkapan yang dilakukan tim Satreskrim dilakukan pada 11 Mei 2022. Dari tangan pelaku, polisi bisa mengamankan ratusan ekor benih benur beserta alat kelengkapan lainnya seperti akuarium dan eorotor listrik. Modus yang dipakai tersangka David Friskianto dengan cara menerima atau membeli dari seseorang berinisial H yang saat ini masih buron dan dalam pengejaran polisi. Tersangka melakukan tindakan ilegal ini selama 2 tahun terakhir, di mana 1 baby lobster jenis pasir dijual seharga Rp6.000 per ekornya. Dan untuk jenis baby lobster mutiara dijual seharga Rp10.000 per ekornya, dengan jalur penjualan hingga luar kota Jember. Sesuai Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, penjualan baby lobster yang dilakukan secara ilegal ini merupakan tindak pidana kejahatan karena dilakukan tanpa izin dan pelaku juga tidak memiliki SIUP. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 88 Junto pasal 16 ayat 1 atau pasal 92 ayat 1, Junto pasal 26 ayat 1, Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 92 Junto pasal 26 UU RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara. Penyalahgunaan benih-benih lobster. Jadi untuk waktu kejadian tanggal 11 Mei jam 8 pagi bertempat di Dusun Kauman, Kecamatan Uger. Ini kami bisa menemukan seorang pelaku penampung benih lobster, di mana kita bisa mendapatkan 840 ekor benih lobster, kemudian 1 buah mesin aerator listrik dari tersangka atas nama DF. Yang bersangkutan adalah seorang wira swasta yang sehari-hari menjadi pengepul untuk bibit atau benih
lobster ini. Dari Mapolres Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Personil Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember bersiap melakukan fogging sebagai langkah antisipasi nyamuk demam berdarah dengue atau DBD di lingkungan Pondok Pesantren Al-Qadiri yang terletak di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang. Sesuai usulan pihak pondok, pada tanggal 12 Mei esok para santri sudah mulai masuk pondok usai libur panjang Ramadan dan Idul Fitri. Selama libur panjang, seluruh kegiatan mengajar maupun asrama santri seluruhnya diliburkan. Karena seluruh tempat belajar mengajar dan asrama kosong cukup lama, serta kondisi cuaca di Jember yang masih cenderung hujan, fogging dilakukan sebagai langkah antisipasi demam berdarah yang disebabkan nyamuk Aedes aegypti. Seluruh sudut ruangan tak luput dari semprotan fogging petugas PMI seperti asrama tempat menginap, ruang kelas, hingga kamar mandi. Antisipasi atau tindakan preventif daripada pondok apabila nanti santri sudah kembali, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya adalah pencegahan daripada penyebaran nyamuk yang biasanya pada musim hujan ini terjadi penyebaran nyamuk Aedes aegypti yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Sementara itu, Biro Kepesantrenan Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember Ahmad Baihaki menuturkan, setidaknya terdapat 2.000 santri yang besok kembali usai libur Ramadan dan Idul Fitri. Dengan fogging ini diharapkan seluruh ruangan kelas dan asrama bisa steril dari nyamuk Aedes aegypti, apalagi dengan cuaca di Jember yang hampir setiap hari turun hujan. Yang pertama, setelah pulangan santri dalam rangka libur Ramadan dan Idul Fitri, tanggal 12 besok musimnya santri kembali. Mengingat musim ini sering terjadi hujan, banyak genangan air dan banyak nyamuk, kita mengantisipasi sejak dini supaya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan, kita cegah secara preventif. Ini ada berapa ruangan tadi, Pak? Ruangan apa saja? Kalau ruangan di lokasi Pondok Pesantren Putra, kemudian di sekolah dan madrasah, kemudian lokasi Pondok Pesantren Putri. Dalam giat kali ini, PMI menurunkan belasan personil yang dilengkapi dengan 2 alat fogging. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Kekhawatiran penyebaran virus atau penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak sapi tersebut kini mulai dirasakan oleh peternak asal Jember. Selain terus meningkatkan kekebalan tubuh dengan asupan makan yang cukup, peternak di Jember juga mengimbangi dengan pemberian suplemen tambahan agar hewan lebih kuat dan juga sehat. Tak hanya itu, perawatan dan kebersihan kandang juga ditingkatkan agar virus atau penyakit tersebut tidak sampai menyerang hewan ternak. Salah satunya seperti yang terlihat di peternakan sapi dan kambing di wilayah Sukorambi, Jember ini. Untuk kebersihan kandang terus dijaga dengan rutin membersihkan kotoran sapi baik pagi dan juga sore hari. Selain itu, asupan makanan juga diberikan dengan cukup serta diberikan suplemen tambahan agar sapi selalu sehat. Mendekati Hari Raya Idul Adha, para peternak mengaku mulai khawatir dalam menjalankan usahanya karena proses jual beli hewan ternak mulai terganggu karena adanya virus PMK ini. Sehingga dikhawatirkan saat momen Idul Adha nanti hewan ternak sapi akan langka. Pencegahan di kandang sini setiap pagi, sore kita mandiin sapinya, lalu kita bersihkan kandangnya supaya bersih. Pencegahan untuk virus-virus yang dari luar itu supaya tidak masuk lah. Pencegahannya itu. Ada kekhawatiran nggak dengan ini ancaman virus? Ada, apalagi kan kita bentar lagi kan udah masuk biaya haji juga. Bentar lagi kan penjualan takutnya yang tidak diinginkan terjadi, takutnya itu. Tadi disuntik apa juga itu? Tadi disuntik suplemen. Setiap 3 hari sekali kita suntik supaya pencegahan itu virus tidak masuk lah. Untuk kekebalan. Iya, kekebalan buat sapinya sendiri. Sejumlah tanda klinis virus PMK pada hewan ternak diantaranya mengalami demam tinggi di antara 39 hingga 41 derajat Celcius. Keluar lendir berlebihan dari mulut dan juga berbusa, serta terdapat luka-luka seperti sariawan pada rongga mulut dan lidah.
Kemudian hewan ternak tidak mau makan, kaki pincang, luka pada kaki, sulit berdiri, gemetar, hingga kondisi tubuh menjadi kurus. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Salah satunya di kandang sapi milik Mansur, warga desa Purwo Asri, Kecamatan Gumukmas yang kali ini didatangi oleh petugas kesehatan hewan. Awalnya Mansur merasa khawatir sebab 2 ekor sapinya sedang mengalami gejala penyakit. Ia menyampaikan bahwa nafsu makan sapi peliharaannya kini semakin berkurang. Biasanya dalam sehari bisa menghabiskan 2 sak rumput, namun akhir-akhir ini hanya habis 1 sak saja. Selain itu, ia mengaku bahwa sapinya juga banyak mengeluarkan air liur. Berdasar laporan dari Mansur, petugas kesehatan akhirnya memeriksa 2 ekor sapi tersebut dan mengambil sampel darah untuk diuji ke laboratorium. Petugas juga memberi obat desan untuk disemprotkan ke dinding kandang dan juga sekitarnya. Nah, misalnya makannya biasanya habis 2 sak, sekarang 1 sak. Itu 2 ekor sapi atau 1 2 ekor. Biasanya 2 ekor itu kalau biasanya sapi sehat 2 sak kurang kan. Sekarang tinggal 1 sak. Ya. Terus apakah sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Pak? Sudah. Hasilnya, Pak, bagaimana? Hasilnya masih menunggu. Gitu aja. Nah, iya. Sudah berapa lama seperti ini sapinya? Kurang lebih 4 hari. Apakah rata-rata pemilik ternak sapi hewan di sini mengalami hal serupa, Pak? Sebagian. Sementara di kandang ternak milik Heri di desa Bagurejo Gumukmas yang menampung ratusan sapi, nampak aman dan tidak ada indikasi gejala penyakit. Heri mengaku kebersihan kandang ternak sapinya selalu dijaga. Selain itu, pengecekan kesehatan ternak secara berkala juga penting dilakukan guna mencegah dampak penyakit. Isu PMK pada hewan ternak ini ternyata juga berdampak pada jumlah penjualan hewan menjelang Idul Adha yang kini menurun. Kalau dampak untuk suplainya sangat berdampak, karena grafik untuk di bulan ini angka pembelian atau pesanan itu sudah belum nampak signifikan, seperti itu yang kita rasakan. Biasanya berapa, Pak? Biasanya kita di momen Idul Kurban itu bisa mencapai di angka 500 sampai 1000. Sekarang? Untuk sekarang masih di angka 80 ekor. Di bulan yang sama tahun kemarin sampai berapa volume? Kalau di bulan yang sama ini sudah di angka 30 sampai 40%. Artinya sekarang masih merendah. Sangat rendah. Seperti itu. Apa Pak harapan sebagai peternak dengan kondisi? Harapan mudah-mudahan penyakit yang sekarang ini lagi menjadikan suatu wabah untuk di Pulau Jawa segera terselesaikan lah, Mas. Artinya peternak sebagai apa ya, yang diharapkan hasilnya ini biar bisa merasakan kembali seperti tahun yang lalu. Dari Gumukmas, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Salah satu langkah yang dilakukan petugas saat ini adalah menyemprot pasar hewan ternak di Desa Yoserati, Sumber Baru, Jember dengan cairan disinfektan. Tindakan ini merupakan inisiasi dari unsur TNI Polri, kecamatan setempat, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember. Penyemprotan disinfektan bertujuan untuk membunuh virus tipe A dari famili Picornaviridae, genus Aptovirus, yang menyebabkan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak seperti sapi, kambing, kerbau, dan juga domba. Diketahui virus ini menular antar hewan ternak, namun tidak menular pada manusia. Prosentase mortalitas atau angka kematian akibat virus ini bisa dibilang cukup rendah, di angka 1 hingga 3%. Dr. Hewan Rifki dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember mengimbau kepada masyarakat, apabila menjumpai gejala penyakit pada hewan ternaknya, bisa segera menghubungi petugas kesehatan hewan, Babin Kaptibmas ataupun Babinsa terdekat. Dari penyakit PMK. Apabila terjangkit, Pak, kira-kira penyembuhannya bagaimana, Pak?
jika peternak maupun pedagang menemukan gejala penyakit-penyakit yang disebutkan tadi, segera menghubungi kami, baik dokter hewan maupun para medik yang terdekat, yang jenengan kenal, atau bisa menghubungi call center Puskesmas Rawasari dengan saya, Dr. Rifki, di 081 2330 8849. Insya Allah nanti responnya kami akan segera merespon dengan cepat. Sementara itu, Kepala Pasar Hewan Ternak Yosurati Joko Purwito mengatakan bahwa hewan ternak di Kecamatan Sumber Baru sementara ini masih aman dari virus PMK. Ia berharap kepada dinas terkait untuk bisa memberikan penyuluhan kepada warga maupun peternak terkait penyebaran virus tersebut. Ya alhamdulillah untuk sini ada sosialisasi juga untuk masyarakat sini. Alhamdulillah untuk sapi, alhamdulillah sehat-sehat semua. Pencegahan dari dinas kan utamanya dari Jember itu mengadakan penyemprotan untuk masing-masing hewan. Terus selama ini di Kecamatan Sumber Baru ini apakah ada ternak yang sudah terjangkit PMK? Alhamdulillah untuk wilayah Sumber Baru sini aman. Utamanya di pasar hewan Sumber Baru atau Yosurati itu aman, tidak ada yang terjangkit PMK. Dari Sumber Baru, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Dengan menggunakan tangan kosong, warga Dusun Tegal Baru, Desa Paleran, Umbul Sari mencoba mengevakuasi seekor ular jenis sanca di sebuah saluran got dekat pemukiman warga. Ular sepanjang 3 meter dengan berat sekitar 10 kg tersebut berada di dalam genangan air. Beruntung salah seorang warga segera menyadari keberadaan ular tersebut dan langsung mencoba untuk mengevakuasi agar tak membahayakan orang lain. Dengan dibantu warga lain, Andi Bajil menangkap ular tersebut dengan mengangkat kepalanya, sementara yang lain memegang badan dan ekornya. Pak Andi, ini ceritanya ular ini bagaimana tadi, Pak? Nggak tahu, tiba-tiba dari sana. Terus? Ini. Karena ada warga banyak langsung ditangkap. Ini ular jenis apa ini, Pak? Piton. Kira-kira panjangnya berapa meter? Mungkin 3,5. Beratnya, Pak? Kalau 10 kilo ada ini. Terus ini rencananya Pak mau digimanakan Pak? Ya, nggak tahu dah. Pelihara mungkin. Pelihara sendiri ya Pak? Ya. Dari Umbul Sari, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Bupati Jember Handi Siswanto meninjau langsung pelayanan operasi bedah jantung terbuka yang baru pertama kalinya dilakukan di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember Sabtu pagi. Pelayanan tindakan operasi bedah jantung terbuka di Rumah Sakit Daerah Subandi ini adalah bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Jember dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Apalagi angka pasien penyakit jantung di Jember cukup tinggi, yakni lebih dari 15.000 orang per tahun, sehingga keberadaan pelayanan dan fasilitas khusus pasien penyakit jantung di rumah sakit daerah sangat diperlukan. Bahwa Jember ini ternyata ada 15.000 lebih per tahun yang sakit jantung di Jember. Nah inilah luar biasa dan ini pemerintah harus hadir di situ karena pemerintah Jember mempunyai 3 rumah sakit daerah. Buat apa kita punya rumah sakit banyak-banyak tapi tidak bisa melayani? Buat apa? Dan itu pemikiran kami. Jember harus bisa melayani semua penyakit yang ada, terutama sekarang jantung dan ada lagi cancer. Dan ini kami akan berkomitmen ini untuk menyelesaikan gedung. Nanti kita harus ada gedung khusus untuk rumah sakit jantung, khusus jantung, pelayanan jantung terpadu, betul-betul terpadu betul, yang satu gedung yang betul-betul nanti bisa sesuai saran dari Dr. Heru dari rumah sakit Dr. Tomo dan juga rumah sakit untuk cancer khusus sendiri. Dan itu akan kami segera wujudkan tahun ini dan tahun depan. Sementara itu, dengan adanya pelayanan operasi bedah jantung terbuka di Rumah Sakit Daerah Subandi ini, masyarakat atau pasien penyakit jantung tidak perlu berobat ke rumah sakit lain di Indonesia maupun luar negeri. Intinya untuk operasi yang pertama kali ini kita masih di protopsi atau di guiding oleh Dr. dan teman-teman, karena memang untuk pertama kali kita harus dibimbing dulu. Tapi ke depan kita akan tingkatkan dengan kasus-kasus yang lebih sulit. Tentunya juga masih bimbingan dari Dr. Sutomo, sehingga harapannya nanti bisa mencakup semua kasus-kasus jantung yang ada di Jember,
Sehingga insya Allah orang sudah tidak perlu lagi lari ke Surabaya atau bahkan luar negeri, selesai di Jember ini. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.